Pelaku penganiayaan dengan samurai terhadap seorang korban diringkus oleh Polres Boyolali. Polisi masih memburu pelaku lain kejahatan bermodus kelitih ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal siapkan uang baru 4,12 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang jelang Lebaran 2022. Tiket kereta api ekonomi Erlangga untuk arus balik telah habis terjual. Hal tersebut karena kereta api ekonomi subsidi ini tergolong murah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Polres Boyolali menangkap seorang pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka serius karena sabetan samurai. Polisi masih memburu pelaku lain kejahatan jalanan bermodus kelitih ini. Seorang remaja pelaku kelitih berinisial AA usia 16 tahun warga kota Solo ditangkap Satreskrim Polres Boyolali setelah melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Dalam aksi kelitih ini, seorang remaja bernama Satrio menjadi korban kejahatan jalanan ini. Korban menerima sabetan samurai di tangan kanan dari gerombolan remaja tak dikenal pada Selasa dini hari. Akibatnya, korban mengalami luka sabetan sepanjang 8 cm. Awalnya korban bersama rekannya hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor, namun mereka dibuntuti oleh sekelompok remaja berjumlah 10 orang. Salah satu dari pelaku kemudian memepet motor korban dengan nada ancaman, kemudian menyabetkan senjata tajam yang dibawanya kepada korban. Korban yang mencoba menangkis akhirnya terluka di bagian tangan kanannya. Setelah melukai korban sebanyak 6 kali, para pelaku kemudian melarikan diri. Dalam press release pada Rabu sore, Kapolres Boyolali AKBP Asep Mauludin menyebut saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya dan mencari senjata tajam yang dibuang pelaku di sungai saat digunakan untuk melukai korban. Pelaku mengaku bukan kali ini saja melakukan aksi kelitih dengan memilih korban secara acak. Boncengan ya, menyabetkan samurainya ke punggung korban berkali-kali, lebih dari 3 kali ya keterangan korban seperti itu. Kemudian pelaku juga menyabetkan samurai ke arah kepala korban lebih dari 3 kali dan korban berusaha menangkis menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan lengan korban terluka ya, akibat senjata tajam, bacokan senjata tajam. Tindakan seperti ini belum? Sudah, Pak. Berapa kali? Baru 1 kali itu, Pak. Itu rombongan. Iya. Barang bukti yang diamankan berupa jaket abu-abu milik pelaku AA dan sweater hijau dengan noda darah milik korban. Saat ini polisi tengah mengumpulkan keterangan dari pelaku karena kejadian ini termasuk dalam kejahatan jalanan dengan modus seperti kelitih. Pelaku dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Terlibat dalam aksi perang sarung saat bulan Ramadan, sebanyak 9 remaja di kota Semarang diamankan oleh aparat kepolisian. Selain mengganggu ketentraman warga, perang sarung dikhawatirkan dapat memicu tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Sebanyak 9 remaja di gelandang unit Reskrim Polrestabes Semarang diduga terlibat tawur sarung sebelum waktu sahur di kawasan Delta Mas, Semarang Utara. Tawur antara dua kelompok dengan menyebut perang sarung bermula saat mereka saling tentang melalui aplikasi percakapan ponsel. Mereka membekali diri dengan menggunakan sarung yang diikat ujungnya untuk memukul lawannya. Secara kronologis kejadian bahwa dari anggota kami dari Babin Kamtibnas mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tawuran atau sarung-sarung antar remaja di Jalan Delta Mas, Kelurahan Kuningan. Kemudian dilakukan pengejaran dan diamankan 9 orang remaja beserta 4 unit ramor di Jalan Cucut, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara. Aksi ke-9 remaja berhasil dihentikan petugas patroli Polsek Semarang Utara saat melakukan patroli di kawasan Delta Mas, Semarang Utara. Jadi kedua belah belah itu masing-masing mengaitkan tali sarung, dibikin kayak ikatan begitu, kemudian dilemparkan ke lawannya. Tapi tanpa isi, cuma sarung kosong aja. Gitu, kosongan.
Meski tidak ada korban dalam aksi saling pukul menggunakan sarung yang diikat tersebut, aparat kepolisian tetap melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah adanya tindak anarkis yang menjerumus ke arah kriminal. Untuk meredam aksi yang berlanjut, petugas akan melakukan upaya patroli di daerah yang rawan tindak kejahatan serta kegiatan tawur antar kelompok remaja. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Lebaran masih beberapa pekan lagi, namun tiket arus balik telah habis dipesan. Di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, tiket kereta api ekonomi Erlangga tujuan Surabaya Pasar Turi, Tegal, Jakarta Pasar Senen telah habis dipesan untuk arus balik tanggal 3 hingga 10 Mei mendatang. Arus mudik belum mulai, namun tiket arus balik kereta api ekonomi telah habis dipesan. Seperti yang terjadi di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, Rabu siang. Sejumlah calon penumpang kaget saat hendak memesan tiket arus balik kereta api Erlangga tujuan Surabaya Pasar Turi, Tegal, Pasar Senen, Jakarta tanggal 4 Mei mendatang ternyata telah habis terjual. Para penumpang ini memilih kereta api Erlangga karena merupakan kereta api ekonomi subsidi dengan harga tiket termurah yakni Rp49.000. Sementara harga tiket kereta api ekonomi non-subsidi mencapai Rp169.000. Buat tanggal 4. Terus masih ada nggak, Pak? Ya habis. Habis. Kalau saya berarti habis. Kereta ini Erlangga. Manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Kris Piantoro mengatakan, saat ini jumlah tiket kereta api jarak jauh dan lokal di Daob 4 Semarang yang terjual mencapai 33.295 atau 13,5%. Dari jumlah tiket yang disediakan sebanyak 246.994 tiket pada arus mudik balik Lebaran 2022. Kereta api Daob 4 Semarang telah menjual 33.295 tiket kereta api jarak jauh dan kereta api lokal, atau 13,5% dari total tiket yang disediakan sebanyak 246.994 tiket. Arus mudik Lebaran 2022 untuk angkutan kereta api dimulai pada 22 April hingga 13 Mei mendatang. PT KAI Daob 4 Semarang juga akan menyiapkan kereta api tambahan pada arus mudik balik Lebaran 2022. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae.
Film-filmnya apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos e. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Tegal menyiapkan uang rupiah sebesar 4,12 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022. Jumlah uang yang disiapkan untuk Lebaran tahun 2022 meningkat sebesar 24% dibandingkan kebutuhan uang rupiah tahun lalu yang mencapai 3,31 triliun rupiah. Kebutuhan uang tersebut terdiri dari uang pecahan besar atau UPB sebesar 3,72 triliun rupiah, meningkat sebesar 26% dari kebutuhan UPB tahun lalu sebesar 2,95 triliun rupiah. Sedangkan kebutuhan uang pecahan kecil atau UPK mencapai 398 miliar rupiah, meningkat 11% dari kebutuhan UPK tahun lalu sebesar 359 miliar rupiah. Peningkatan kebutuhan uang masyarakat tersebut sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal M. Taufik Amrozi mengatakan, Hari Raya Idul Fitri identik dengan tradisi mudik Lebaran untuk bersilaturahmi dan bertemu keluarga, sekaligus berbagi rezeki dengan membagikan uang rupiah hasil cetak sempurna kepada kerabat. Sejalan dengan kebijakan clean money polisi Bank Indonesia untuk menjaga uang yang beredar di masyarakat agar tetap dalam kondisi layak edar. Terkait dengan pemenuhannya, kita melakukan penyesuaian di dalam melayani masyarakat melalui perbankan. Jadi kan Bank Indonesia ke perbankan, kemudian perbankan melayani masyarakat. Itu intinya ya. Jadi penyesuaiannya berupa apa? Kita akan fokuskan kepada layanan penarikan masyarakat. Jadi lewat bank. Jadi bank itu nanti menarik ke BI ya. Kita layani 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Dan kita fokuskan setoran mereka, kan bank juga selain narik juga nyetor ke Bank Indonesia. Nah nyetornya itu hari Kamis, Selasa dan Kamis. Sehingga dengan fokus ada penarikan di 3 hari tadi itu, kita bisa optimalkan layanannya supaya semuanya bisa terlayani dengan baik. KPWBI Tegal bekerja sama dengan perbankan membuka 60 titik layanan penukaran uang rupiah HCS untuk masyarakat di masing-masing kantor cabang bank di wilayah kerja KPWBI Tegal yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan.
Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengunjungi kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Pati pada Jumat siang. Dalam kunjungan tersebut, Rianta menyebut bahwa BPN Pati memerlukan gedung arsip baru. Ia menilai bahwa kondisi ruang arsip saat ini sudah tidak cukup untuk menampung banyaknya berkas-berkas yang dimiliki. Beginilah kondisi ruang arsip milik BPN Pati. Terlihat ruang arsip penuh dan juga sudah tidak muat lagi untuk menampung berkas-berkas yang dimiliki oleh BPN Pati. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta yang mengunjungi kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Pati pada Jumat siang mengungkapkan bahwa BPN Pati perlu gedung arsip baru. Hal itu menyusul tinjauannya di kantor BPN Pati dan mendapati ruang arsip yang penuh dan tidak muat lagi untuk menampung berkas-berkas. Anggota DPR RI Rianta menyebut kondisi kekurangan gedung arsip ini perlu perhatian pemerintah pusat, oleh karenanya pihaknya mengaku akan menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi ini perlu perhatian dari nasional untuk bagaimana warga ini benar-benar nanti dipelihara secara baik, karena dokumen-dokumen hidup. Kemudian juga di sana merupakan satu bukti kepemilikan, di mana kalau nanti terjadi konflik-konflik yang berkaitan dengan persoalan tanah, agar ini bisa di dalam hal negara memberikan perlindungan kepada yang benar itu biar gampang. Ditemui di waktu yang sama, Kepala Kantor BPN Pati Mujiono menyebut bahwa kondisi kekurangan gedung arsip ini sudah dialami BPN Pati sejak 5 tahun belakangan, apalagi saat ini BPN Pati termasuk 5 besar kantor BPN terbesar di Jawa Tengah. Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 1 juta berkas yang ada di BPN Pati dan jumlah ruangan sudah tidak lagi dapat menampung berkas-berkas tersebut. Sebenarnya mungkin butuh satu bangunan khusus untuk arsip. Mungkin nanti melalui tadi Pak Rianto mungkin bisa mengusulkan ya untuk tambahan gedung untuk arsip yang khusus nanti untuk arsip. Jadi nanti kita pisah Pak antara kerja dan gedung arsip. Dengan kunjungan anggota Komisi 2 DPR RI Rianta tersebut, Kepala Kantor BPN Pati Mujiono berharap ada perhatian pemerintah pusat terkait penambahan gedung baru untuk arsip bagi kantor BPN Pati maupun kantor BPN Kabupaten Kota yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Kabupaten Kudus. Ia berkunjung ke Jenang Keris dan menyapa para pelaku UMKM. Pada kesempatan tersebut, AHY didampingi Bupati Kudus HM Hartopo melihat produksi jenang dan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu melakukan roadshow safari Ramadan di Jawa Tengah. Selain mengunjungi langsung pembuatan jenang keris, dalam acara tersebut ada beberapa stand UMKM yang dikunjungi satu persatu oleh rombongan AHY bersama dengan Bupati Kudus Hartopo. Turut hadir menyambut kedatangan AHY, Ketua DPD Partai Demokrat Rinto Subekti, Ketua DPC Partai Demokrat Kudus, dan jajaran pengurus anggota DPRD Kudus. Dalam kunjungan tersebut, AHY mengatakan berupaya membangun terus silaturahim dengan agenda roadshow safari Ramadan mulai dari Jepara, Demak, Kudus, dan menuju Pati. Semoga ke depan, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Kudus bisa semakin berjaya lagi. Produk-produknya yang sudah meluas bisa semakin kuat di pasaran, bukan hanya pasar domestik, pasar nasional, tapi juga mudah-mudahan pasar internasional menjadi semakin kuat lagi. Agus Harimurti Yudhoyono di hadapan pengusaha jenang dan UMKM Kudus pun berjanji akan ikut mempromosikan dan mendorong masuk ke dunia digital. AHY mengatakan saat pandemi sektor UMKM paling terpukul, padahal UMKM bisa menjadi kartu penyelamat krisis nasional pada tahun 1998 dan ketika pandemi, mereka paling terpukul karena kebijakan yang membatasi. UMKM yang ada di Kudus ini ada 17.000 sekian. Bahkan jenang seperti punya Mas Nandu ini, di Kudus ada 106.
untuk perusahaan jenang. Jadi di Kudus ini memang terkenal bisa kota industri, kota kretek, kota jenang. Jadi Kudus ini sebetulnya kalau di dalam untuk penelitian, Kudus ini sebetulnya tidak ada keluarga yang miskin. Dari masyarakat yang miskin tidak ada, yang nganggur pun tidak ada. Karena apa? Sekarang ini banyak di rumah-rumah tuh banyak mencari karyawan lowongan itu aja tidak ada. Pada kesempatan tersebut, AHY juga memberikan semangat motivasi kepada UMKM di Kudus agar bangkit dari masa pandemi. Ia juga mengapresiasi UMKM yang ada di Kudus yang sangat berkualitas dan mempunyai daya saing. Pada kesempatan tersebut, AHY memberikan apresiasi juga kepada Bupati Kudus yang terus mendorong kemajuan UMKM di Kabupaten Kudus. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, Jateng hari ini spesial serba-serbi Ramadan kali ini akan mengajak Anda untuk berburu takjil. Tapi kali ini rekan saya Mukti akan mengajak Anda mengunjungi alun-alun Kembang Joyo untuk ngabuburit dan berburu jajanan takjil. Berikut liputannya dalam serba-serbi Ramadan. Pemirsa Lingkar TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Di waktu menunggu buka puasa ini, saya jalan-jalan di alun-alun Kembang Joyo Pati atau di alun-alun timur Kalidoro. Nah, saya mau berburu takjil sambil melihat-lihat suasana di sekitar sini. Ikuti terus perjalanan saya di alun-alun Kembang Joyo Pati. Alun-alun Kembang Joyo Pati atau biasa disebut alun-alun Kalidoro menjadi salah satu spot baru berburu takjil bagi warga Pati. Alun-alun yang baru saja diresmikan pemerintah Kabupaten Pati pada Februari lalu, kini menjadi primadona warga Pati untuk mencari takjil ataupun sekedar mencari hiburan menunggu waktu berbuka puasa. Nah, pemirsa, kebetulan ada es buah saya mau beli untuk berbuka puasa saya. Bu, beli Bu, satu Bu. Monggo Bu. Terima kasih. Nah, pemirsa Lingkar TV, saya sudah dapat es buah. Ini kurang lengkap kalau belum ada cemilannya. Makanya saya mau beli bakarannya. Mas, ini bakarannya ada apa aja, Mas? Ini ada sosis jumbo sama bakso bakar. Oh iya, untuk harganya berapa Mas? Yang jumbo itu 10.000, yang baksonya itu 5.000-an. Oh iya, iya. Iya Mas, sosis jumbo sama bakso bakarnya Mas. Nah, sambil menunggu sosisnya dibakar, alangkah baiknya kita jalan-jalan keliling alun-alun Kalidoro untuk menikmati suasana. Mari. Di alun-alun Kembang Joyo Pati ini, kita bisa menjumpai bermacam-macam jajanan, baik yang khas Kabupaten Pati maupun khas daerah lain. Tidak hanya jajanan, di alun-alun Kembang Joyo Pati terdapat juga area permainan anak yang bisa kalian jadikan hiburan untuk buah hati tercinta. Oleh karena itu, alun-alun Kembang Joyo Pati sangat recommended bagi kalian yang ingin menikmati waktu menunggu berbuka puasa. Nah pemirsa, saya sudah keliling-keliling di alun-alun Kembang Joyo dan saya sudah dapat es buah dan juga bakaran. Saya kira ini udah mau maghrib, saya mau persiapan untuk buka puasa. Sampai ketemu lagi di JHI Spesial Ramadan selanjutnya bersama saya. Sampai jumpa. Ya, serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.